Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia..." Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Judul firman Tuhan pada saat ini, Yesus mati bagi manusia. Ya, biasanya setiap orang Kristen itu merayakan dengan ibadah Jumat Agung, di mana Yesus mati, disalibkan bagi manusia. Ya. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, di situ di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan Paskah. Ya. Di mana Yesus mengajak, kalau itu biasanya kita dirayakan oleh orang-orang Kristen sebagai perjamuan kudus. Karena di situ Yesus membagi-bagikan roti yang tidak beragi dan cawan anggur untuk dibagikan kepada setiap murid-murid untuk dinikmati bersama-sama. Ya, inilah malam Paskah. Ya. Kalau kita perhatikan, Paskah itu sudah terjadi sebelum Yesus datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Ya. Jadi mungkin ada banyak perdebatan karena ada perbedaan antara Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Nah, itu berbeda ya. Kalau kita perhatikan, rupanya Yesus mati itu pada tanggal 14 bulan Nisan. Itu bulannya, kalendernya orang Yahudi pada bulan Nisan. Sedangkan Paskah orang Yahudi itu terjadi pada tanggal 15 Nisan. Itu pada saat matahari terbenam. Ya, kalau kita perhatikan ketika penyaliban Yesus, itu ada peristiwa jam 12 siang itu semua diliputi kegelapan sampai jam 3. Itu masih pada tanggal 14 Nisan. Matahari belum terbenam. Sehingga belum masuk Paskah orang Yahudi. Ya.
Disitulah peristiwa kematian Yesus. Nah, kenapa Yesus harus mati bagi manusia? Apakah Yesus tidak mampu menghindari kematian? Ya, Yesus itu mampu saja. Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun bisa Yesus lakukan. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah. Jadi apapun bisa dia lakukan. Dia bisa menghindari kematian. Dia bisa menghindari salib. Tetapi kenapa Yesus harus mati disalibkan? Kenapa Yesus terlebih lagi harus mati bagi manusia? Kenapa tidak Yesus membiarkan saja manusia itu mati? Kenapa harus Yesus yang mati bagi manusia? Disitulah rencana Allah. Jauh-jauh hari Allah sudah merancangkan peristiwa ini yang luar biasa. Allah sudah tahu bagaimana ke depannya. Peristiwa-peristiwa ke depan yang dialami oleh Yesus, Allah tahu. Maka di sini peristiwa Yesus ketika makan dengan murid-muridnya, disinilah awal penderitaan Yesus bagi manusia. Yesus mati hanya untuk manusia yang berdosa. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Seperti yang telah ditetapkan. Inilah alasan kenapa Yesus harus mati. Karena ini sudah ditetapkan. Kematian Yesus itu untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Dari kitab Kejadian pun Allah sudah bernubuat. Allah sudah memberitahukan. Yuk kita buka dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Mengatakan bahwa gini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perkataan Yesus kepada si ular atau iblis yang menjelma menjadi ular. Dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan si ular. Siapa keturunan perempuan? Yang adanya semua orang itu biasanya keturunan laki-laki dan perempuan. Karena seorang anak lahir itu karena laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya keturunan perempuan. Tetapi Yesus yang adalah dikandung dari Roh Kudus. Yesus lahir bukan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Sehingga Yesus adalah keturunan perempuan ini, yaitu keturunan Hawa. Hanya Yesuslah dari keturunan perempuan. Dikatakan bahwa keturunan perempuan, yaitu Yesus, akan meremukkan kepala si ular. Kepala itu adalah pusat. Kepala itu adalah pemimpin. Jadi mengatakan bahwa Yesus akan menghancurkan pemimpin iblis, dan iblis akan menggigit tumitnya. Ya, ini menyatakan bahwa ini akan terjadi peristiwa. Yesus harus dihina, Yesus harus dicaci maki, Yesus harus disiksa, harus mati di kayu salib. Tetapi Yesus akan menghancurkan kuasa si jahat. Ya, ada nubuatan Allah. Peristiwa ini juga sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan datang juru selamat dunia yang akan menyelamatkan dunia ini. Akan ada penolong, akan ada raja damai. Dan nubuatan-nubuatan ini akan terjadi di dalam Yesus. Maka dari itu, kematian Yesus itu sudah ditetapkan.
Itu adalah nubuatan ditetapkan oleh Allah dan dinubuatkan. Sehingga itu harus digenapi, itu harus terjadi. Kalau kematian Yesus tidak terjadi, maka firman Tuhan yang disampaikan pada zaman manusia pertama itu adalah bohong. Tetapi bukan demikian. Yesus menggenapi perkataan yang disampaikan oleh Allah. Yesus menggenapi nubuatan para nabi. Maka dari itu dia harus mati di kayu salib. Dia harus menanggung segala dosa-dosa manusia. Disalibkan. Ya. Inilah alasan kenapa Yesus harus mati bagi manusia. Karena Yesus harus menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Yang kedua, ayat yang ke-19 mengatakan bahwa gini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti yang tidak beragi itu adalah lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Jadi Yesus mati itu untuk menggantikan posisi kita yang seharusnya disalibkan, yang seharusnya menerima hukuman itu adalah kita manusia. Di dalam Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Sudah jelas upah dosa itu adalah maut, hukuman. Jadi setiap orang yang berbuat dosa pasti menerima hukuman. Setiap orang yang mendapatkan pelanggaran kesalahan harus menerima hukuman, sanksi yang tegas. Nah, jadi ketika manusia berbuat dosa, seharusnya yang dihukum itu adalah manusia. Yang seharusnya disalibkan itu adalah manusia. Tetapi Allah, yaitu Yesus, menggantikan posisi kita. Ada nggak yang mau? Contohnya, saya mencuri, kemudian saya ketahuan. Ada nggak Bapak Ibu yang mau biar saya saja yang dipenjara? Saya rasa tidak ada yang mau. Sekalipun dibayar, tidak ada yang mau rela dipenjara. Orang lain yang senang. Tetapi Yesus mau. Kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, tetapi ya Yesus yang menanggungnya. Yesus yang harus disiksa, Yesus yang harus disalibkan bagi kita. Kenapa? Itulah kasih Allah, yaitu kasih agape. Kasih yang rela mengorbankan segala sesuatu. Dia yang memberikan kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah itu begitu luar biasa. Dia tidak ingin melihat manusia dihukum. Kasihnya kepada manusia yang rela berkorban, walaupun Yesus menderita, tetapi dia tetap mengasihi manusia. Dia ingin menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya. Ini luar biasa. Yesus mati demi kita. Dia menggantikan posisi kita, yang disalib itu kita, tetapi dia katakan, aku saja yang disalib. Yesus katakan, aku yang menderita bagi kamu. Luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan saja dia menggenapi nubuatan, tetapi dia menggantikan kita. Posisi kita di kayu salib, menggantikan posisi kita dihukum. Kita harus mengucap syukur dan memuji Allah kita. Memuji Tuhan Yesus karena dia begitu luar biasa mau menggantikan posisi kita.
Coba kita bayangkan kalau kita melihat ya video tentang bagaimana Yesus disalibkan. Kita bayangkan kalau itu yang terjadi adalah kita. Bagaimana rasa sakitnya penderitaan itu. Bagaimana ketika Yesus mati. Disalibkan itu begitu sakit dan menderita. Karena Yesus manusia 100% dan Allah 100%. Dia merasakan kesakitan. Ketika harus dipaku. Ketika harus dicambuk dengan duri. Ketika lambungnya harus ditusuk. Diberikan mahkota berduri. Begitu sakitnya. Sedangkan kita kena pisau kecil saja sudah sakit. Apalagi Yesus yang menerima hukuman yang seperti itu. Kita patut bersyukur. Karena Yesus rela mati buat kita. Karena Yesus mau menggantikan posisi kita. Apakah ada Allah lain yang mau seperti itu? Apakah ada manusia yang rela seperti Yesus? Saya rasa tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang mau menggantikan posisi kita. Yang ketiga, ayat yang ke-20 mengatakan ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus mati, yang ketiga, Yesus mati itu agar apa? Darahnya tercurah sebagai penebusan yang sejati. Darah Yesus itu yang tercurah untuk menebus, untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Yesus Allah sudah mengajarkan pada awalnya, pada saat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah memberikan contoh teladan dengan memotong domba, kambing domba, darahnya yang tercurah sebagai penebusan. Dan itu juga dilakukan oleh para nabi, oleh hamba Tuhan. Baik itu Abraham, Nuh, Yakub, Ishak, semua melakukan hal itu. Ketika ada dosa, harus ada darah yang tercurah sebagai penebusan. Bahkan Ayub sekalipun ketika melihat anak-anaknya, setelah habis pesta dia mengambil kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya inilah tujuannya darah tercurah itu. Pada perjanjian baru Allah memperbaharui. Karena Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah korban yang sejati. Kalau kita perhatikan, rupanya kambing domba yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak main-main. Karena kambing domba itu adalah kambing domba yang sangat baik. Kambing domba yang tidak cacat. Kambing domba yang terbaik dari antara yang terbaik. Jadi kalau kita perhatikan apakah ada manusia di dunia ini yang baik, yang suci, yang tidak berdosa? Tidak ada satupun. Hanya Yesus yang pas. Hanya Yesus yang cocok dengan persembahan anak domba tersebut. Karena dialah yang suci. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia yang tidak bercacat. Dia sempurna. Korban yang sempurna. Sehingga dia harus menjadi korban. Sehingga darahnya yang tercurah sebagai penebusan. Maka di ayat yang ke-20 tadi sangat jelas bahwa mengatakan bahwa oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus yang ditumpahkan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Darah Yesus yang dicurahkan itu untuk menghapus segala pelanggaran dan kesalahan kita. Ini yang luar biasa buat kita lihat, kita perhatikan. Bahwa Yesus mau menumpahkan darahnya bagi kita manusia. Luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Dia begitu mengasihi kita.
sehingga darahnya harus tercurah. Itu yang ketiga alasan kenapa Yesus harus mati. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Yesus harus mati bagi manusia. Dalam Roma 3 ayat 25, kita akan buka Roma pasal 3 ayat 25. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Yesus itu, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sebagai pendamaian. Jadi Yesus mati itu menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Kenapa menjadi pendamai? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia itu terputus. Itu yang disebut mati rohani. Kenapa? Hitam dan putih tidak bisa bersatu, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Allah dan dosa itu akan terpisah, sehingga Allah terpisah dengan Adam dan Hawa. Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia, sehingga harus ada penghubung antara Allah dan manusia. Hubungan Allah dan manusia harus didamaikan. Satu-satunya cara yaitu dengan Yesus. Allah punya inisiatif sendiri. Allah menjelma sebagai manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dia menjelma menjadi jalan buat kita semua. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jelas sekali berkata, tidak ada jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan itu. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Berarti hubungannya tidak akan diperdamaikan kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus sungguh percaya kepada Tuhan, karena pengorbanan Yesus adalah jalan buat kita. Pengorbanan Yesus adalah pendamaian antara Allah dan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa perlu kita perhatikan. Karena Yesus mati untuk kita. Kita patut bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita patut berterima kasih akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mati bagi manusia. Kasih Allah yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita punya jaminan kehidupan kekal kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus kita mengingat bahwa apa? Yesus menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Yesus menggantikan posisi kita. Yesus mati, darahnya tercurah sebagai penebusan yang sejati. Yesus mati menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Jadi kita setiap orang percaya harus bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kasih Allah begitu luar biasa bagi kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami saat ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami terapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami lakukan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang punya masalah,
punya beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi keringanan. Jika ada jemaat yang lemah imannya, Tuhan topang dia. Tuhan tolong dia Tuhan, sehingga imannya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.